Cie, Valentine's Day. Mbaknya barusan dikasih bunga tuh. Cie. Cie. Sudah ada cahaya matahari akhirnya setelah sekian lama di Jerman. Rata-rata pasti cuaca tuh kayak termasuk salah satu topik yang penting juga untuk dibahas. Ya gitu, kalau misalnya dingin tuh pasti semua orang kayak yang bete. Terus juga kayak dingin banget nih, udah berapa hari nih saljuan bla bla bla. Tapi kalau udah ada matahari kayak begini nih, pasti nanti teman-teman pada yang kayak, wih, schönes Wetter, lu gimana? Ya jadi ramah, jadi super baik gitu tiba-tiba. Hai, sorry ya. Kembali lagi ke update kehidupan bersama saya. Jadi gue nih sekarang baru pulang. Tadi habis belajar di perpus. Ya, jadi kayak gue emang sengaja gitu ya kalau ngevlog tuh momen-momennya kayak yang biar kesannya rajin ke perpus, terus mau belajar lah gitu kan. Ya pencitraan aja gitu. Ini hamin sekitar 3 mingguan lebih lah gitu sebelum gue ujian. Terus tadi gue di perpus belajar neuro, nanti ini masih nanggung gitu, mau ngelanjutin lagi bentar. Habis itu gue mau ngerjain PR buat besok. Emang gue anaknya last minute gitu ya, PR dari minggu lalu baru mau dikerjain sekarang. Di PR biometri gitu. Padahal pas awal-awalnya gue pikir ya elah biometri, statistik gitu-gitu kan, ngitung-ngitung gitu. Terus pas dijelasin sama dosennya, kok gue kagak ngerti ya. Jadi tuh apa yang gue rasakan, bentar kayaknya ini nyalain kompor udah mau gosong nih. Tadi dulu ya. Jadi yang gue rasakan itu ternyata selama gue belajar di Indo, kita belajar di sekolah itu kayak selalu dijejelin ilmu gitu. Murid tuh nggak banyak punya kesempatan gitu untuk jawab pertanyaan, untuk memberikan pendapat. Jadi kita selalu terima, begitupun dengan kayak soal-soal matematik kayak gitu-gitu. Kita selalu terima rumus, habis itu ada soal, kita masukin ke rumus jadi gitu. Makanya pas kesini tuh gue juga ngerasa secara umum juga nih ya, kayak misalnya belajar di uni, kayak orang-orang Jerman itu suka banget berdiskusi, disuruh nggak disuruh pokoknya kalau menurut mereka apa yang disampaikan dosennya tuh nggak sesuai dengan pendapat mereka, pasti mereka langsung ngomong. Kadang-kadang tuh sampai berdebat juga yang apa ya, kalau gue sebagai orang yang nggak biasa ngeliat kayak gitu tuh ngerasanya kayak, ih ini orang kok nggak sopan banget gitu ya ngomong ke dosen. Tapi begitu tuh biasa aja gitu. Gue kan nggak biasa ngeliat kayak gitu juga, kayak ya udahlah akhirnya gue di kelas kayak diem aja gitu. Jadi minggu ini gue masukin minggu THT, masuk minggu ke-8. Di minggu yang kemarin itu gue 2 minggu bagian mata. Kita lihat operasi mata pasien, dia kecelakaan yang sampai ya kena bagian mukanya gitu. Terus bikin bagian bawah matanya tuh turun gitu loh. Jadi kalau misalnya nutup tuh, bingung aja kayaknya. Tapi ngerti kan maksudnya kalau misalnya bagian mata yang bawahnya turun, kalau kita kedip-kedip kan jadi dia tuh nggak bisa nutup sepenuhnya gitu. Tadinya tuh kayak kaku juga gitu loh. Terus setelah dioperasi itu ininya bisa digerakin lagi. Sama dia itu kan kalau di mata kita juga ada drusenya gitu kan. Dia tuh juga terganggu gitu loh. Jadi harus diimplan. Nah, diimplannya itu dia ngambil dari bagian pipi tuh, terus diimplan di bawah sini. Gitu deh pokoknya. Terus ya sih menurut gue apa ya, mata nggak terlalu spektakuler. Oh iya, banyak kan soalnya juga pelajarannya di kelas gitu. Paling yang terakhir kita boleh ngebelek mata babi. Kalau di anatomi dulu satu tubuh tapi nggak di bagian mata juga. Nah ini baru pertama kali gue membelek sebiji mata nih, mata babi gede banget gitu loh. Terus minggu ini minggu THT. Hari ini kita di poliklinik lagi, kita saling meriksa bagian rahang itu pakai kamera gitu, diajarin gimana cara meriksanya. Terus habis itu tadi bagian dalam kuping gue diperiksa. Untung kagak ada congeknya ya tadi. BTW di kalangan pergaulan gue, asik pergaulan, lagi demam ini nih, Sore sama Cinta dan Rahasia. Kalian nonton juga nggak?
Hai. Aduh. Pas dulu kali ya. Aduh. Hari ini tunggu, sekarang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, H-5 gue ujian. Wah, gila sih. Lama banget gue nggak ngevlog, nggak sempet. Gue menyadari kalau gue ya sama sih, klise sih ini ya, seperti semester-semester sebelumnya. Selalu mepet, persiapan selalu mepet. Jadi hari ini gue cuma ngebip aja, ke perpus, soalnya nggak ada kuliah. Pindah. Terakhir gue ngevlog cerita sampai mana ya? Minggu ini sama minggu kemarin THT itu nggak banyak yang kita pelajarin. Kalau boleh jujur, gue juga kayak belajar apa ya? Yang seru sih waktu itu kita datang ke poliklinik, terus habis itu diliatin pemeriksaan foniatri gitu. Si dokternya itu dia meriksa pasien pakai kayak kamera gitu dalam rahangnya gitu, terus nanti dilihat. Waktu itu sih pasiennya ya pasien tumor kayak 20 tahun gitu, dia ngerokok si pasien ini. Terus habis itu ya gitu deh, udah susah banget ngomong, suaranya tuh serak banget. Seraknya tuh yang beneran kayak kalau aduh kasihan banget dah, kalau mau ngomong tuh kayak harus ngeden gitu loh, karena emang nggak keluar suaranya. Terus pas kita lihat di itu pakai kamera itu, kelihatan lah itu beda banget sama bentuk yang sehat gitu. Itu juga dia kayak udah dioperasi, terus kayaknya masih harus dioperasi lagi. Kata dokternya tuh udah nggak bisa lagi balik seperti semula gitu loh. Itu kayak operasi-operasi gitu cuma menghindari supaya tumornya nggak menjalar kemana-mana aja kayak gitu. Terus di blog ini kan gue juga ada pelajaran yang nggak medicine amat gitu, ada kayak statistik, terus ada informatik, terus ada umwelt medicine, ya itu ada hubungannya sih. Cuma itu kayak yang peritilan yang juga lo harus pelajarin gitu. Ya nggak tahu deh gimana. Oh iya, kan ini mumpung nih ini blog terakhir gue, asik. Gue mau berbagi-bagi bagaimana gue belajar. Kalau yang kemarin-kemarin kan gue kasih tau kayak tips belajarnya gimana-gimana. Ini gue belajarnya tuh dari mana aja gitu ya. Kalau untuk siapa tahu teman-teman yang juga belajar kedokteran nih, yang lagi nonton, yang di Jerman gitu, pengen tahu, gue sejujurnya sejak gue masuk klinik, kayak cuma di blog-blog pertama doang, gue tuh selalu pinjem buku banyak banget gitu. Waktu itu juga kalau mau lihat di vlog-vlog gue sebelumnya ada juga tuh gue pinjem buku-buku banyak, tapi kayak mostly tuh yang gue pinjem bukan buku yang tebel-tebelnya, cuma supaya ada gambaran aja sih gurun laganya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk belajar, gue tuh udah nggak pernah pinjem buku lagi, karena gue ini kayak gue rasa ya udahlah, pada akhirnya gue nggak baca banyak, terus gue harus kayak kalau tiap kali balikin di akhir-akhir trimester tuh bawa kayak satu tas gede gitu-gitu, kayak kura-kura isinya banyak banget bukunya. Kalau di UKE di Hamburg itu kita pasti ada kayak forum gitu sama teman-teman kita sesama pelajar. Per blog itu ada grup Facebooknya sendiri gitu. Terus biasanya kita tuh belajar barengnya di situ, tanya jawab, pelatihan soal kayak gitu-gitu lewat situ. Kalau misalnya sekarang karena blog gue itu cuma berenam, jadi kita punya grup WhatsApp untuk satu blog gitu. Jadi kita tanya jawab soal-soal latihan itu di situ. Terus apa yang gue pakai untuk belajar itu kayaknya semua mediciner tuh pasti tahu, namanya Ambos. Itu gratis, tapi nggak untuk semua universitas sih, ya harus registrasi dulu. Nah terus kalau misalnya di Hamburg itu dia kayak punya license gitu. Jadi di Ambos ini gue tunjukin nama websitenya tuh miamed.de gitu. Kalau nggak cari di Google Ambos Miamed gitu, pasti ada juga. Jadi kan tadi program startan, terus di account ini kita tuh cuma punya license gitu. License ini kayak misalnya gue nih cuma sampai 13 April 2017 gitu. Nanti harus diperlenggan lagi. Cara kita perpanjangnya itu nanti kita harus pakai internetnya di universitas kita masing-masing. Jadi nggak bisa dari rumah gitu. Agak ribetnya gitu sih. Jadi kayak nggak enaknya kalau misalnya kita suka lupa gitu, belum perpanjang, terus pas lagi belajar di rumah kayak ya udah habis itunya license-nya gitu kan, jadi nggak bisa dipakai gitu, kayak enaknya gitu sih. Tapi Sons kalau misalnya nggak punya license kan itu juga cuma universitasnya nggak semuanya ada. Di sini ada kayak universitas apa aja itu yang gratis gitu pakai Ambos ini, kayak tuh misalnya di Berlin, ada di Bonn, Brandenburg. Tuh kalau misalnya
nggak ada di situ, mau nggak mau sih harus langganan gitu sih, bayarnya tapi nggak terlalu mahal kok. Ini tuh bagus banget menurut gue, karena dia tuh kayak lengkap banget deh. Lu mau cari apa nih, misalnya masuk bibliotek, terus habis itu apa nih, neuropati misalnya ya, neuropati tuh kayak apa aja, neuropati Schmerz, polineuropati misalnya nih kan materi neurologi gue gitu. Terus misalnya ini ya polineuropati, terus nanti dia kayak ngasih tahu secara umum neuropati itu apa gitu. Terus habis itu kayak etiologinya lah, dia tuh dari penyebabnya apa aja yang bisa bikin jadi polineuropati ini. Terus habis itu kayak simptomnya apa aja sih pasien yang punya neuropati ini gitu kan. Misalnya dari diabetes tuh kayak gini-gini lah simptomnya, atau dia yang alkoholische polineuropati kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Asik banget, kayak asik banget gitu. Jadi kayak benar-benar lengkap, bisa kayak diferensial diagnosenya juga ada, terapinya apa yang bisa dikasih juga ada gitu. Jadi kayak hampir semua materi yang kita butuhin untuk studium kita tuh ada di Ambos gitu. Kalau dulu tuh pas for klinik gue pakainya kan Medilearn script gitu-gitu kan. Sekarang si Ambos juga kayaknya punya gitu program untuk for klinik gitu. Untuk teman-teman yang kuliahnya masih sistem yang for klinik sama klinik kayak gue, itu mungkin dia juga bagus ya. Gue nggak tahu sih, nggak pernah pakai. Cuma ini yang sekarang yang klinik itu bagus banget, dan dia tuh oke banget. Itu jadi gue kan sekarang belajar sama teman gue. Kalau di perpus itu sama teman gue yang juga kebetulan dia lagi siapin untuk start exam yang kedua kan. Jadi dia tuh nggak punya buku tebel-tebel juga buat mempersiapkan examnya, cuma bawa satu iPad tab gitu ke perpus, udah. Terus habis itu pakai Ambos ini, dia tuh juga punya plan gitu loh untuk belajar 100 hari belajar pakai Ambos ini untuk exam gitu. Jadi kayak hari pertama lo harus mempelajarin materi apa-apa, terus kayak harus Kreutzen berapa ratus soal kayak gitu-gitu tuh dia tuh udah ada juga di programnya gitu. Jadi menurut gue oke banget sih. Kalau misalnya di Indo kalian belajarnya gimana? Mungkin bisa sharing ke gue, bisa di komen. Kata temen gue sibuk banget, banyak tugasnya gitu ya. Gue pengen tahu maksudnya kayak gue penasaran juga sih kayak apa sih tugasnya gitu. Ngupload video baru. BTW lihat Milka Jumbo biar bisa tahu segede apa nih. Sepanjang kepala gue nih si Milka ini. Nggak bisa berhenti makannya, gila. Isinya bener-bener literally Oreo coy. Enak. Bapak